Salam sejahtera, salam sehat, salam Katolik sejati untuk kita semua. Semoga para saudara-saudari yang terkasih selalu dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa bersukacita. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan para saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya kembali mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Lukas bab 11 ayat 42 sampai dengan 46. Lukas bab 11 ayat 42 sampai dengan 46. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mengapa Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Dalam perikop Injil ini diterangkan ada 3 hal penyebab Yesus mengecam orang-orang Farisi, dan 1 hal yang membuat Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dalam perikop Injil hari ini. Apa 3 hal yang menyebabkan Yesus mengecam orang-orang Farisi itu? Adalah yang pertama, bahwa orang-orang Farisi ini membayar dengan baik persepuluhan mereka, tetapi mereka lupa melakukan kasih Allah dan keadilan. Maka Yesus mengatakan yang satu memang harus dilakukan, tetapi tidak boleh mengabaikan yang lain. Kata-kata Yesus ini sangat menarik, yang terakhir ini. Yang satu harus dilakukan dan tidak boleh mengabaikan yang lain. Kalau dalam konteks ini, apakah kita harus membayar persepuluhan? Maka dari kalimat Yesus ini bisa kita tahu bahwa memang harus, yang satu harus kita lakukan, yaitu yang bayar persepuluhan, tetapi tidak boleh mengabaikan yang lain. Yang lain ini menurut Yesus justru yang utama, yang harus dilakukan, yaitu melakukan kasih Allah dan juga melakukan keadilan. Ini justru yang paling utama dibanding dengan membayar persepuluhan. Itu menurut yang saya refleksikan dari apa yang dikatakan oleh Yesus. Maka mereka dikecam karena apalah arti membayar persepuluhan apabila saya dalam keseharian hidup saya tidak menunjukkan kasih Allah atau bahkan memeras yang lain. Tidak adil terhadap sesama saya. Buat apa? Nah, kata-kata Yesus itu juga boleh kita tafsirkan sebagai makna atau arti sebuah keadilan spiritual. Kalau keadilan yang kita tahu ya, memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya, atau membagi sama rata dari apa yang akan dibagi, itu namanya adil. 50 samamu, 50 sama saya, adil. Tetapi kiranya yang dimaksudkan Yesus di sini, yang satu harus dilakukan dan yang lain tidak boleh diabaikan. Apabila saya sebagai seorang pastor, sebagai seorang pastor datang 2 orang yang bertikai, dua-duanya adalah umat saya, maka saya akan berusaha sebisa mungkin, sebijaksana mungkin untuk tidak menyalahkan salah seorang dari kedua orang yang berkonflik ini, karena dua-duanya adalah umat saya. Jadi kebenaran harus saya katakan,
Tetapi saya tidak boleh mempersalahkan yang ini, karena dia juga adalah umat saya. Maka saya juga tidak boleh membuat dia sakit hati, tidak boleh membuat dia tersinggung. Tetapi dengan cara saya harus membuat dia tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Artinya, akal budi pengetahuan dialah yang akan menegur dirinya. Oh, ternyata saya salah, dengan kesadaran. Itu menurut saya, menurut yang saya tafsirkan dari apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan kata adil. Jadi saya tidak boleh mempersalahkan yang ini dan membenarkan yang ini. Tetapi saya harus membenarkan yang ini tanpa membuat sakit hati orang ini, karena mereka dua-duanya adalah umat saya. Terserah kalau yang lain berpikiran atau bukan seperti itu keadilan, terserah. Tetapi saya merefleksikan seperti itu karena saya tidak mau umat saya sakit hati, dan umat saya misalnya menjadi pergi dari gereja oleh karena saya persalahkan. Pasti dia tersinggung kalau dipersalahkan. Maka untuk itu ya kita harus mencintai yang satu dan juga menyayangi yang satu lagi, supaya mereka sama-sama win-win, atau ya sama-sama merasa memperoleh peneguhan dan kasih tanpa ada yang terabaikan. Itu kalau menurut yang saya renungkan. Yang kedua yang membuat orang Farisi itu dikecam oleh Yesus ialah karena mereka suka duduk di tempat terdepan di dalam sebuah rumah ibadah, ya, dan suka menerima penghormatan di pasar-pasar. Ya, wajar saja ya, secara manusiawi orang pasti ingin dihormati, pasti. Tetapi harusnya sebagai orang Farisi, orang yang dikatakan oleh mereka sendiri dekat dengan Allah, ya tidak seperti itu. Ya, biarlah Allah yang dihormati, bukan diri saya sendiri. Misalnya saya yang mewartakan sabda Tuhan ini, bukan mewartakan diri saya sendiri, tidak. Tetapi saya mewartakan Yesus yang saya imani. Dan tidak perlu saya misalnya membangga-banggakan diri, ingin dihormati, ingin disegani di antara para umat, tidak. Tetapi dengan kerendahan hati saya, dengan kebaikan hati saya, dengan ketulusan hati, kita akan dengan sendirinya dihormati atau disegani oleh orang lain. Nah, selain itu, apabila kata-kata dan perbuatan kita selaras ya, atau yang kita ajarkan dengan yang kita lakukan senada, maka orang juga akan dengan sendirinya merasa memberikan apresiasi kepada kita. Maka tidak perlulah kiranya kita menyombongkan diri, meninggikan diri di hadapan sesama kita, atau tidak perlulah kiranya kita menunjukkan ya kebolehan kita di hadapan sesama supaya kita dipuji oleh mereka atau supaya dikatakan hebat oleh mereka, tidak. Tetapi kita harus bersama-sama mewartakan Yesus, supaya Yesuslah yang dipuji oleh orang, dipuji oleh manusia, bukan diri kita sendiri. Jadi kita mewartakan Yesus, bukan mewartakan diri kita sendiri.
Nah, pewarta sering memperoleh tantangan, godaan, cobaan, itu wajar. Itu bukan hal yang asing. Tetapi kiranya apabila kita mewartakan Yesus yang kita imani, kita tidak boleh kalah dengan semua tantangan dan godaan itu. Kita harus tetap maju terus. Dengan demikian kelak kita akan ditinggikan di dalam kerajaan Allah. Disitulah kita akan memperoleh upah dari apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Yang ketiga yang membuat Yesus mengecam orang Farisi adalah mereka itu katanya seperti kuburan yang tidak memiliki tanda, sehingga orang yang lewat menginjaknya dari atas karena mereka tidak tahu bahwa itu adalah kuburan. Jadi kita tahu semua kuburan pasti ada tandanya supaya diketahui orang bahwa di situ ada kuburan, sehingga orang tidak menginjaknya sembarangan. Nah, Yesus menggambarkan kepribadian atau kualitas batin orang Farisi itu seperti kuburan. Dari luar, ya kalau tidak ada tandanya mereka buat dengan keramik bagus-bagus, tapi di dalam penuh dengan bau busuk ya, lalu tulang belulang yang menakutkan. Nah, Yesus menggambarkan seperti itu. Jadi dari luar dia oke, tetapi di dalam bau busuk penuh dengan dosa. Ini teguran Yesus yang menurut saya sangat keras, baik terhadap orang Farisi ini maupun kepada seluruh pendengar, termasuk kita di zaman ini. Ya, kerap tampil munafik, ya, kerap tampil seperti luar biasa, tetapi sebenarnya tidak ya. Dan itu sangat tidak disukai oleh Yesus dari kita, dari diri manusia. Yesus mau semua manusia atau terutama kita yang menjadi murid-muridnya itu jujur, tulus, ya kan? Jujur, tulus, rendah hati, apa adanya, dan ya mau mewartakan atau mengaktualisasikan, mengaplikasikan, menyatakan, mewujud menyatakan cinta yang diajarkannya kepada kita. Itu yang diinginkan oleh Yesus dari kita. Maka saya sering mengatakan kita akan tampil bersahaja. Kita akan nampak kepada orang lain menurut penglihatan orang lain bersahaja, berkarisma. Tetapi karisma kita bukan karena kita memiliki gelar akademik yang tinggi, bukan karena kita memiliki jabatan yang tinggi, tidak, tetapi karena kita melakukan, mengkonkretkan cinta kasih yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Nah, itu membuat kita menjadi pribadi yang bersahaja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga mengecam ahli Taurat, tadi orang Farisi. Nah, Yesus mengecam ahli Taurat oleh karena satu hal dari perikop Injil ini, perikop Injil hari ini. Karena ahli-ahli Taurat itu, kata Yesus, meletakkan beban-beban di pundak orang, tetapi mereka sama sekali tidak menyentuhnya. Bahkan dikatakan oleh Yesus dengan satu jari pun mereka tidak menyentuhnya. Beban-beban yang dimaksud itu adalah
peraturan-peraturan dalam hidup keagamaan, kehidupan religius yang mereka buat sendiri, tetapi itulah yang kita katakan ahli Taurat ya. Tetapi mereka tidak melakukan, tidak melaksanakannya. Turunannya juga mengetahui itu, aturan-aturan itu, tetapi tidak melaksanakannya, tidak melakukannya. Mereka berpikir bahwa itu hanya berlaku untuk orang lain saja. Kami tidak. Misalnya ya, saya sebagai seorang pastor, saya membuat sebuah aturan atau kebijakan pastoral di paroki saya, ya kan? Lalu saya berpikir bahwa itu saya buat untuk mereka, bukan untuk saya. Maka saya bebas saja melakukan atau tidak melakukan peraturan itu. Itu contoh yang sangat sederhana. Atau misalnya, ya dalam konteks zaman sekarang, COVID ya, ada banyak orang selalu mendengung-dengungkan mematuhi protokol kesehatan. Dalam membuat suatu acara kegiatan juga harus mematuhi protokol kesehatan. Di paroki juga harus memenuhi protokol kesehatan. Saya mendengung-dengungkan protokol kesehatan itu, tetapi saya sendiri tidak mengikutinya atau tidak melaksanakannya. Akibatnya nanti apa? Aku juga yang kena COVID gitu ya. Maka itu yang ditegur oleh Yesus dari ahli-ahli Taurat ini. Menarik, dalam perikop-perikop lain dikatakan bahwa ahli-ahli Taurat ini diberikan oleh Allah kunci pengetahuan ya, kunci kebijaksanaan, tetapi mereka tidak masuk ke dalamnya, ke dalam kebijaksanaan itu. Lebih lagi dari situ, mereka menghalang-halangi orang lagi untuk masuk ke dalam kebijaksanaan itu. Itu sikap orang ahli-ahli Taurat. Jadi mereka memegang kunci kebijaksanaan itu, ya kan? Tetapi mereka tidak masuk ke dalam kunci kebijaksanaan itu. Lebih parah, mereka menghalang-halangi orang untuk masuk ke situ, kepada kebijaksanaan itu. Simpelnya gini, kita bayangkan ya, saya memegang kunci gereja, ya kan? Saya tidak masuk ke gereja itu. Nah, bukan hanya itu, saya juga menghalang-halangi orang untuk masuk ke gereja itu. Jadi sangat tidak baik ya, tidak pas. Saya juga kerap melihat pribadi-pribadi yang seperti itu, tapi kita doakan saja supaya mereka bertobat. Dan kita juga harus bersama-sama membangun bagaimana caranya supaya sebanyak mungkin orang mengalami kasih, mengalami sukacita, mengalami kegembiraan, mengalami kebahagiaan dan keselamatan yang diberikan oleh Yesus itu. Itu yang diinginkan oleh Yesus dari kita. Kalau kita tidak masuk, biarlah orang lain masuk. Biarlah, bukalah jalan kepada mereka. Apabila ya sebaiknya ya kita masuk bersama-sama. Kita pemegang kunci, ya kita masuk juga lah ke dalam dan kita mengajak orang lain untuk masuk ke dalamnya. Para saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Anda, saya, kita semua belajar dari teguran Yesus ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saya juga menegur diri saya dengan sabda Tuhan ini, supaya sebagai seorang imam, saya juga berusaha untuk ya membuat apa yang saya katakan sesuai dengan apa yang saya lakukan. Itu namanya integritas ya. Dan juga sebisa mungkin supaya ya hadir dan tampil di tengah-tengah sesama, membawa kebahagiaan, sukacita oleh karena melakukan
dan juga mewartakan kasih dari Yesus, bukan mewartakan diri saya sendiri. Kita semua ya ditegur oleh sabda Tuhan ini, bukan hanya orang Farisi dan ahli Taurat, supaya kita ya semakin baik hari demi hari menuju kepribadian yang lebih sempurna, sehingga dengan demikian kelak kita memperoleh kebahagiaan dan sukacita serta kehidupan yang kekal yang dijanjikan oleh Yesus kepada kita. Tuhan memberkati, melindungi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih sekarang dan selamanya. Amin.